Kita sedang membahas ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Perjanjian Lama yang dikutip oleh kaum muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad itu juga dinubuatkan di dalam Alkitab Yahudi dan juga Kristen, ya. Jadi kita sudah pada kali lalu kita sudah bahas dua ayat, Kejadian 49 ayat 10, Mazmur 45 ayat 4 sampai 5 yang dianggap nubuatan Muhammad, dan kita sudah buktikan bahwa itu penafsiran yang salah dan nubuat-nubuat itu seharusnya berkenaan dengan Yesus dan bukan dengan Muhammad. Nah, sekarang kita akan membahas satu ayat yang terkenal, yang kalau Kejadian 49 ayat 10 dengan Kejadian 40 dengan Mazmur 45 itu agak kurang terkenal, dianggap nubuat tentang Muhammad. Tapi Ulangan 18 ini sangat terkenal, sangat populer, dianggap nubuatan terhadap Muhammad, ya. Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Ayat 15-nya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Nah, ini di dalam kitab Ulangan, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, ya. Disampaikan oleh Musa. Jadi Musa dengan kata lain bernubuat tentang akan datang seorang nabi, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Berarti Tuhan yang akan membangkitkan seorang nabi, tapi nabi itu dikatakan sama seperti aku. Ya, sama seperti aku. Ayat 18, sama seperti engkau ini. Jadi ada nabi yang akan datang, ya. Nabi yang akan datang itu, dan nabi itu dikatakan dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, ya. Itu nabi itu dari tengahmu, dari saudara-saudaramu. Lalu nabi itu adalah seperti aku, seperti Musa. Jadi akan ada nabi seperti Musa yang akan datang. Nah, ayat ini ya ditafsirkan oleh Islam sebagai nubuatan terhadap Muhammad. Dan yang paling getol mengatakan bahwa ini Muhammad adalah orator Islam masa lampau yang sudah mati, ya, yang konon katanya gurunya Zakir Naik, ya, yaitu Ahmad Deedat. Ahmad Deedat seorang India yang karena berimigrasi ke Durban di Afrika Selatan, maka dia berasal dari Durban, Afrika Selatan. Itu Ahmad Deedat. Nah, Ahmad Deedat ini banyak debat, ya, dengan orang-orang Kristen. Beda dengan Zakir Naik yang hanya debatnya mau sama kroco-krocoan saja, ya. Tapi Ahmad Deedat ini memang dia seringkali berdebat melawan tokoh-tokoh Kristen. Nah, Deedat menulis satu buku yang khusus menyerang Kristen, secara bukunya tebal seperti ini. Saya punya buku itu, sayangnya orang pinjam tidak kembali sampai sekarang. Ya, namanya The Combat Kit. Itu kumpulan serangannya Deedat terhadap iman Kristen dan juga kitab suci Kristen. Dan Deedat ini boleh dianggap sebagai seorang yang anti Kristen. Seluruh dakwanya, seluruh khotbahnya bukan dibaktikan untuk membangun Islam, bukan, tapi untuk mematahkan Kristen. Ya, dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya bukan untuk menumbuhkan iman Islam, tapi untuk meruntuhkan iman Kristen. Itu Ahmad Deedat, ya, keliling kemana-mana, dakwah kemana-mana. Dia kalau Islam secara umum percaya bahwa Yesus tidak pernah disalib, hanya digantikan oleh Yudas.
Tapi Dedat percaya bahwa Yesus disalib hanya tidak mati. Ya, hanya tidak mati. Dan dalam satu edisi Paskah di Australia, dia berkhotbah, berdakwah di sana dan betul-betul itu menghina iman Kristen tentang penyaliban Kristus. Dia menyangkali penyaliban dan dia dalam khotbahnya berjudul Crucifixion or Crucifixion. Crucifixion, penyaliban atau fiksi saja. Jadi itu bukan sungguh-sungguh peristiwa yang nyata, ya. Nah, ini Dedat yang paling getol di dalam mengatakan bahwa ayat Ulangan 18 ayat 15-18 ini adalah nubuat terhadap Muhammad. Nah, ini adalah salah satu cuplikan Dedat, percakapan Dedat dengan seorang pendeta yang dia sebut sebagai domine, ya. Ini istilah apa ini? Domine ini seperti tuan pendeta, begitu ya. Dulu ada pendeta di gereja Kota Kupang, itu namanya pendeta Ngefak. Itu seringkali dipanggil sebagai domine Ngefak, ya, tuan Ngefak, begitu ya. Makanya dari domine, domingus itu tuan, ya, minggu itu tuan. Makanya hari Minggu itu hari Tuhan, itu hari Minggu. Jadi Minggu itu artinya Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat percakapan Dedat dengan domine ini. Dedat mengatakan kepada domine ini. Pertama, nah orang Kristen percaya bahwa Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini adalah nubuat terhadap Yesus. Tapi Dedat mengatakan bukan. Ini bukan Yesus tapi Muhammad, ya. Nah, Dedat mengatakan pertama, ini nabi kan mesti seperti Musa, ya. Yesus tidak seperti Musa. Karena menurut Anda Yesus adalah Tuhan. Tapi Musa bukanlah Tuhan. Apakah ini benar? Saya bertanya kepada domine. Domine menjawab, ya. Saya berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa. Karena Yesus Tuhan. Musa tidak. Berarti Yesus tidak seperti Musa. Kedua, menurut Anda Yesus mati untuk dosa-dosa dunia. Tapi Musa tidak mati untuk hal tersebut. Apakah ini benar? Saya bertanya kepada domine. Dia menjawab lagi, ya. Saya berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa. Yesus mati untuk menebus dosa, Musa tidak. Berarti Yesus tidak sama dengan Musa. Ketiga, menurut Anda Yesus pergi ke neraka selama 3 hari. Tetapi Musa tidak masuk ke sana. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada domine. Dia menjawab tanpa perlawanan. Ya, saya menyimpulkan. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Nah, perhatikan di sini ada pertanyaan. Menurut Anda Yesus pergi ke neraka selama 3 hari? Domine menjawab, ya. Nah ini karena domine juga agak ngawur. Karena ini ada satu doktrin atau satu pemahaman bahwa Yesus pada waktu dia disalibkan, sementara tubuhnya di kuburan, jiwanya itu pergi ke neraka. Karena itu ada doktrin akhir minggu di neraka, weekend di neraka. Ya, itu yang mereka tafsirkan dari kata-kata pengakuan iman rasuli, yaitu turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno, bahasa Latinnya, turun ke dalam neraka. Jadi dikatakan bahwa Yesus pada waktu dia disalib, ya, tubuhnya mati, tapi rohnya ini pergi ke neraka, lalu melepaskan orang-orang yang terpenjara di sana. Ya, lalu melepaskan, merebut kunci kerajaan maut dan membawa keluar tawanan-tawanan dari neraka. Nah itu doktrin akhir minggu di neraka. Tapi jelas doktrin ini salah. Kenapa? Karena sementara Yesus tubuhnya di kuburan, pada waktu mau mati dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti tubuh Yesus di kuburan, tapi rohnya Yesus itu ada di surga. Jadi mestinya kalau domine ini ngerti betul, si Dedat mengatakan, Yesus pergi ke neraka selama 3 hari, tapi Musa tidak pergi ke sana. Apakah hal itu benar? Jawab, tidak benar. Maka argumentasinya Dedat ini akan kacau di tengah jalan, ya.
Tapi karena Domine menjawab ya, maka dia lanjut pada kesimpulan, kalau begitu Yesus tidak seperti Musa. Jadi pertama-tama Dedet membangun argumentasinya, nubuat ini bukan untuk Yesus. Karena nabi yang akan datang itu seperti Musa. Yesus Tuhan, Musa tidak. Yesus mati menebus dosa, Musa tidak. Yesus pergi ke neraka 3 hari, Musa tidak. Berarti Yesus tidak seperti Musa. Jadi nubuat ini itu bukan untuk Yesus. Ya, itu kira-kira pendapat Dedet pertama untuk meruntuhkan anggapan bahwa ayat ini adalah nubuat tentang Yesus. Dedet lalu memberikan 8 hal yang menunjukkan kesamaan antara Musa dan Muhammad. Sehingga nanti dia berkesimpulan bahwa yang mirip Musa itu adalah Muhammad, bukan Yesus. Jadi nubuatannya itu tentang Muhammad. 8 hal yang diberikan oleh Dedet. Pertama, soal ayah dan ibu. Musa mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Muhammad juga mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Musa punya ayah dan ibu, wajar. Muhammad punya ayah dan ibu, sedangkan Yesus cuma punya ibu secara biologis. Tapi ayah secara biologis kan tidak. Jadi yang lebih cocok dengan Musa, yang sama dengan Musa siapa? Muhammad, bukan Yesus. Ya. Kedua, kelahiran ajaib. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu melalui pencampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tapi Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban istimewa karena dikandung dari Roh Kudus. Jadi Musa ini lahir normal, ya. Muhammad lahir normal, Yesus lahir tidak normal atau di atas normal. Ini ajaib. Ya, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Ya, Muhammad seperti Musa. Ketiga, ikatan perkawinan. Musa dan Muhammad menikah dan mempunyai anak. Tapi Yesus tetap menjadi seorang bujangan selama hidupnya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Ya. Menang Muhammad ya. Ya. Keempat, Yesus ditolak oleh kaumnya. Musa dan Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya dalam kehidupan mereka. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang Yahudi terus-menerus memberi kesulitan kepada Musa. Tapi sebagai bangsa secara keseluruhan, mereka mengetahui bahwa Musa adalah utusan Allah yang dikirim untuk mereka. Orang-orang Arab juga membuat kehidupan Muhammad menjadi menderita. Beliau sangat menderita akibat ulah mereka. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau harus pindah dari kota kelahirannya. Tapi sebelum kematiannya, bangsa Arab secara keseluruhan telah menerimanya sebagai utusan Allah. Tapi berdasarkan Injil, dia, Yesus, datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Dan bahkan sampai hari ini, setelah 2000 tahun, kaumnya orang-orang Yahudi secara keseluruhan telah menolaknya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Ya. Jadi sampai hari ini 2000 tahun juga sudah, tapi orang Yahudi tetap tidak mau menerima Yesus. Itu benar bahwa memang mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu, ya. Mesias itu sangat sedikit orang Kristen di Israel. Ya, sangat sedikit orang Kristen di Israel. Mayoritas mereka tidak percaya kepada Yesus. Bagi mereka Yesus itu adalah nabi palsu, satu sekte yang keluar dari Yahudi. Kelima, suatu kerajaan dunia yang lain. Musa dan Muhammad adalah nabi dan juga raja. Nabi berarti seorang manusia yang menerima wahyu untuk menunjuki manusia dan menyampaikan petunjuk ini kepada ciptaan Allah seperti yang diterimanya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Raja adalah seorang manusia yang mempunyai kekuasaan atas hidup dan mati rakyatnya. Tidaklah penting apakah orang tersebut mengenakan mahkota atau tidak.
Atau apakah dia mengenakan pakaian raja? Jika seorang mempunyai hak untuk memberikan hukuman mati, dia adalah raja. Jadi yang dimaksudkan dengan raja di sini bukan jabatan raja, mahkota raja, tapi kekuasaan raja. Jadi kalau dia punya kemampuan atau dia punya wewenang untuk memutuskan hukuman mati, dia adalah raja. Ya. Musa memiliki kekuasaan tersebut. Ingatkah Anda orang Israel yang pada hari Sabat ditemukan sedang mengumpulkan kayu bakar dan Musa menghukum mati orang tersebut dengan dilontari batu? Bilangan 15 ayat 36. Terdapat tindakan kejahatan lain yang disebutkan dalam Injil yang karenanya Musa memberi hukuman mati kepada orang Yahudi tersebut. Kalau ada orang yang ketangkap berzinah, hukum mati. Ya. Begitu juga dengan Muhammad. Beliau memiliki kekuasaan atas hidup dan mati kaumnya. Pada Injil terdapat beberapa contoh orang yang hanya diberi kenabian, tapi tidak dalam posisi menerapkan petunjuk mereka. Beberapa orang suci Tuhan yang tidak berdaya menghadapi penolakan yang keras dan pesan yang disampaikan mereka adalah Nabi Lot, Yonas ni Yunus, Daniel, Ezra, Yohanes Pembaptis. Mereka nabi, tapi mereka tidak punya hak untuk menghukum. Tapi Musa punya hak hukum mati orang. Muhammad punya hak menghukum mati orang. Ya. Sayangnya Nabi Yesus juga tidak termasuk kategori ini. Para penginjil Kristen dengan jelas membenarkan hal ini. Ketika Yesus diseret sebelum Gubernur Roma Pontius Pilatus menuduhnya sebagai pendusta, Yesus membuat sebuah pernyataan meyakinkan dalam pembelaannya untuk menyangkal tuduhan yang salah. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yohanes 18 ayat 36. Hal ini meyakinkan Pilatus, seorang penyembah berhala, dengan pemikiran bahwa Yesus tidak sepenuhnya berkuasa atas kemampuan rohani. Dia tidak menganggap orang yang membahayakan pemerintahannya. Yesus hanya menuntut sebuah kerajaan spiritual. Dengan kata lain, dia hanya menyatakan diri sebagai nabi, bukan raja. Tapi Muhammad itu raja, Musa itu raja. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Ya, ini sudah 5 hal. Ya, sudah 5 hal. Yesus tidak mirip Musa, tapi Muhammad mirip Musa. Keenam, tidak ada hukum baru. Musa dan Muhammad membawa hukum atau aturan baru untuk kaumnya. Musa tidak hanya memberi 10 perintah Allah kepada orang Israel, tetapi hukum-hukum peribadatan yang sangat luas sebagai petunjuk kaumnya. Muhammad datang kepada sebuah kaum yang sangat bodoh dan biadab. Mereka menikahi ibu tirinya, menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, mabuk-mabukan, berzina, menyembah berhala, berjudi dari hari ke hari. Dari kebiadaban yang hina ini Muhammad mengangkat mereka. Kenyataannya adalah Muhammad memberi kaumnya sebuah hukum dan peraturan yang belum pernah dimiliki mereka sebelumnya. Sama seperti Musa ya. Musa bawa hukum baru, Muhammad bawa hukum baru. Ya, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia bawa hukum baru? Mengenai Yesus, ketika orang Yahudi merasa curiga terhadapnya bahwa ia mungkin seorang penipu dengan tujuan menyesatkan ajaran mereka, Yesus mengambil penderitaan untuk meyakinkan mereka dia tidak datang dengan agama baru. Tidak ada hukum baru, tidak ada peraturan baru. Saya kutip kata-katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang menyediakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi." Ya, jadi Yesus tidak bawa hukum baru. Dengan kata lain, dia tidak datang dengan hukum atau aturan baru. Dia datang hanya untuk menggenapi hukum lama. Dia mematuhi perintah-perintah Musa, menghormati hari Sabat, menghormati hukum-hukum Nabi yang mendahuluinya. Singkatnya, dia tidak menciptakan agama baru dan tidak bawa hukum baru seperti Musa dan Muhammad. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa.
Amin. Ketujuh, bagaimana mereka pergi? Maksudnya pergi di sini adalah mati. Ya, Musa dan Muhammad meninggal dalam kematian yang wajar. Ya, tapi menurut agama Kristen, Yesus dengan kejam dibunuh di tiang salib. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Kedelapan, surga sebagai tempat kediaman. Musa dan Muhammad berbaring dikubur dalam bumi, tapi Yesus beristirahat di surga. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Ya, mengakui Yesus istirahat di surga, ya kan? Nah, jadi itu kira-kira argumentasi di 8 hal yang dia ungkapkan bahwa Yesus tidak sama dengan Musa, yang sama dengan Musa itu adalah Muhammad dalam 8 hal, dan karenanya Nabi yang akan datang itu seperti aku, seperti engkau, seperti Musa, itulah Muhammad. Dalam bentuk yang lebih ringkas, saya kutip ini ada dari satu web. Musa lahir dengan beribu berbapak. Muhammad pun dilahirkan dengan cara yang sama seperti Musa, yaitu beribu berbapak. Ini berbeda dengan Al-Masih Isa yang hanya dilahirkan oleh seorang ibu tanpa ayah biologis. Musa di waktu sudah besar atau dewasa, dia kawin. Muhammad juga demikian, waktu dewasa kawin. Persis dengan Musa. Ini juga berbeda dengan Al-Masih Isa yang sama sekali tidak pernah kawin. Musa dikaruniai anak, demikian juga Muhammad yang juga dikaruniai anak yang sama dengan Musa. Tapi Al-Masih Isa tidak pernah mempunyai anak, kawin pun tidak pernah. Musa di waktu tuanya mati dan dikuburkan, Muhammad juga mati dan dikuburkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Al-Masih Isa yang bahkan merupakan satu-satunya nabi yang tidak memiliki kuburan karena telah naik ke surga. Ya mengakui juga, ya kan? Ya. Nah, kalau mereka ngomong begini, Yesus tidak kawin. Nah, ini kan kita bisa konfrontir dengan si bodoh dari Makassar itu. Siapa namanya? Saniho Munir. Yang dengan tegas mengatakan bahwa ternyata Yesus poligami. Jadi bukan cuma kawin, tapi poligami. Punya istri. Nah, aduh mereka. Si Saniho mengatakan Yesus poligami. Sedangkan Dedet sendiri, orator Islam besar, mengatakan bahwa Yesus tidak pernah kawin. Jadi kita mesti mau percaya si Dedet atau percaya ini Saniho. Jadi sebelum debat dengan kami, kalian debat dululah, ya kan? Kalian debat dulu, sudah salah kan baru maju, begitu, ya. Nah, tapi itulah pandangan mereka. Dalam hal ini, Yesus tidak mirip Musa. Muhammad mirip Musa. Karena itu nubuatan ini untuk Muhammad. Nah, sekarang saya berikan tanggapan. Saya berikan beberapa tanggapan untuk pandangan ini. Pertama, penafsiran Dedet dan juga Islam secara umum terhadap kata-kata dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu adalah penafsiran yang out of context. Ya, out of context. Kita memperhatikan ini ya. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Mungkin saya lupa memberikan kutipan saya kira. Tapi di situ ya. Sebenarnya mereka menganggap bahwa Nabi itu dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Maka ini Muhammad. Ya. Mengapa ini Muhammad? Karena Israel. Ya. Bersaudara dengan ini bangsa Israel ini bukan dari tengah-tengah saudaramu, saudaranya Israel. Ya kalau saudara Israel ya bukan Israel lah. Ya. Bukan Israel. Tapi ini pasti saudara dari Israel. Lalu mereka menafsirkan sebagai keturunan Ismail. Yang adalah bangsa Arab
Dan karenanya Muhammad turun dari sana. Jadi itu untuk Muhammad. Nah, tapi sekarang kita lihat konteksnya. Kita harus perhatikan Ulangan 18, mulai ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai 8 bicara tentang peraturan berkenaan dengan orang Lewi dalam kaitan dengan suku-suku lain. Jadi di sini saya akan bikin detail menunjukkan frase tertentu menunjuk pada siapa ya. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Ini pembagian tanah. Suku-suku lain, 11 suku boleh punya tanah. Lewi tidak boleh karena dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dari korban api-apian kepada Tuhan, apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapatkan rezeki. Janganlah ia di sini adalah suku Lewi, mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah suku Israel yang lain. 11 suku. Tuhanlah milik pusakanya, suku Lewi. Seperti yang dijanjikannya kepadanya pada suku Lewi. Inilah hak imam suku Lewi terhadap kaum awam. Terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba kepada imam, itu suku Lewi, haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, yaitu gandum suku-suku Israel yang lain. Dari anggurmu, anggur dari suku-suku Israel yang lain. Dari minyakmu, suku Israel yang lain. Bulu guntingan pertama, dombamu, suku Israel yang lain. Haruslah kau, suku Israel yang lain, berikan kepadanya, kepada Lewi. Ya. Ayat 5. Sebab dialah suku Lewi yang dipilih Tuhan Allahmu, Allah dari semua suku Israel yang lain. Dan dari segala sukumu, suku Israel yang lain. Supaya ia, suku Lewi, senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya. Ia, suku Lewi, dan anak-anaknya, suku-suku Lewi juga. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi, sama seperti semua saudaranya suku Lewi, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Maka haruslah mereka mendapatkan rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang diperoleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Jadi ayat 1 sampai ayat 8 ini bicara soal hubungan bagaimana orang-orang 11 suku yang lain itu bersikap terhadap suku Lewi yang tidak dapat tanah. Ya, yang lain dapat tanah, boleh bercocok tanam, berkebun, ya, bikin sawah. Tapi karena orang Lewi ini cuma urus saja pelayanan di rumah Tuhan, maka anggurmu, yaitu minyakmu, ya, guntingan pertama dari bulu dombamu itu mesti kasih ke Lewi. Ya, karena Lewi tidak punya kerja. Itu sama dengan pendeta penginjil sekarang, ya kan? Tidak kerja lain. Makanya duitmu, ya kan? Yang lain-lainmu tuh berikan kepada ke sini, ya, tapi bukan langsung ke orangnya, berikan ke gereja. Nanti gereja yang kelola untuk kehidupan dari hamba-hamba Tuhan yang memang hanya dikhususkan untuk melayani Tuhan dan tidak kerja yang lain. Itu salah satu dasar pelayanan atau pemberian biaya hidup kepada pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan. Nah, lalu sekarang memasuki ayat 9 sampai ayat 18, ini sudah bicara umum, nasihat umum kepada Israel. Ayat 9. Apabila engkau, ini umat Israel, sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu, umat Israel, dan Tuhan Allahmu, umat Israel, maka janganlah engkau, umat Israel, belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Di antaramu, di antara umat Israel, jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu kekejian bagi Tuhan,
Dan karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu, Allahnya umat Israel, menghalau mereka dari hadapanmu, umat Israel. Haruslah engkau, umat Israel, hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, Allahnya umat Israel. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau, umat Israel, duduki, mendengarkan kepada peramal dan petenung. Tapi engkau, ya, umat Israel, tidak diizinkan Tuhan Allahmu, Allah Israel, melakukan hal yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, yaitu dari tengah-tengah umat Israel, ya, dari antara saudara-saudaramu, yaitu dari antara umat Israel, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu, yaitu bagi Israel, oleh Tuhan Allahmu, Allah Israel. Dialah yang harus kamu, umat Israel, dengarkan. Tapi seperti yang kamu, umat Israel, minta dahulu kepada Tuhan Allahmu, Allah Israel, di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Tapi berkatalah Tuhan kepadaku, ku di sini Musa, apa yang dikatakan mereka, maksudnya mereka ini umat Israel itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel, dari antara saudara mereka, saudara umat Israel, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu konteksnya, ya. Nah, kalau sudah melihat konteksnya bahkan dari ayat 1, siapa yang dimaksudkan dengan mu di situ? Ya. Mu di situ itu adalah bangsa Israel atau orang Israel. Ya. Maka arti dari nubuat itu adalah Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi pertama dari tengah-tengahmu. Berarti dari tengah-tengah Israel. Kalau demikian, bagaimana mungkin nubuat ini bisa tentang Muhammad, sedangkan Muhammad tidak dari tengah-tengah Israel? Ya, Muhammad tidak dari tengah Israel. Muhammad berasal dari luar Israel, pinggirnya Israel. Ya, tapi nubuat ini, nabi itu akan datang dari tengah-tengah Israel. Mestinya dari sini saja gugur, ya, mestinya sini saja gugur. Kalau ini diterapkan kepada Yesus akan cocok, karena Yesus memang berasal dari tengah-tengah Israel, ya, tengah-tengah Israel. Saya kasih satu kutipan. Muhammad tidak berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Belum terbukti pula bahwa Muhammad berasal dari keturunan Ismail. Jika seandainya Muhammad berasal dari keturunan Ismail, hal itu pun tidak memenuhi syarat, karena Ismail bukan dari tengah-tengah bangsa Israel. Ya, jadi ini nabi ini mesti dari tengah-tengah Israel, tidak boleh cari dari luar. Ya, oke. Lalu ayat itu mengatakan bahwa nabi itu akan dibangkitkan dari antara saudara-saudara Israel. Nah, di sini dianggap bahwa saudara Israel ini adalah keturunan Ismail, ya, keturunan Ismail, sehingga itu adalah dari turunan Arab. Nah, apakah saudara Israel menunjuk pada Ismail? Itu terlalu jauh, karena Ismail bukan saudara Israel, tapi pamannya Israel. Kalau Israel itu adalah Yakub, atau kakek besar, bayi besarnya bangsa Israel, ya. Coba lihat ya, gambar saya itu ya. Abraham kan punya anak dua, Ismail dan Ishak. Lalu Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Lalu Yakub itu punya anak 13 sebenarnya. Dari 12 laki-laki menjadi 12 suku Israel, dan satu anak perempuan namanya Dina yang tidak pernah disebut-sebut lagi dan tidak pernah jadi suku.
Jadi sekarang Israel itu hubungannya, kalau Israel ini kan bisa menunjuk pada Yakub, ya, bisa menunjuk pada bangsa Israel. Karena Yakub ini yang nanti namanya berubah menjadi Israel. Ya, hubungannya Ismail dengan Yakub adalah apa? Hubungan Ismail dengan Yakub. Paman, ya. Karena Yakub punya bapak Ishak. Ismail saudaranya Ishak. Jadi Ismail ini adalah pamannya atau bapak besarnya Yakub. Ya. Tapi kalau Israelnya menunjuk pada bangsa Israel, apa hubungannya bangsa Israel dengan Ismail? Ya. Bayi besar. Ya kan? Kakek besar. Karena kakeknya Israel itu adalah Ishak. Ishak punya kakak Ismail, jadi itu kakak besarnya. Nah, jadi itu terlalu jauh. Kalau Dedet mengatakan bahwa Abraham punya dua anak, yaitu Ishak dan Yakub, maka kata-katanya akan lebih cocok disebut sebagai saudara Ishak ketimbang saudara Israel. Ya. Karena bangsa Israel berada dua generasi di bawah Ishak dan Ismail. Dan kalau itu mau dipaksakan di luar 12 suku Israel, maka saudara Israel itu lebih cocok diterapkan pada anak perempuan Yakub, yaitu Dina. Jadi seorang nabi akan dibangkitkanmu bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kalau mu itu Israel, maka saudaramu yaitu saudara Israel. Saudara Israel, kenapa mesti lari sampai keturunan dari bayi besar? Itu terlalu jauh. Yang paling dekat adalah saudaramu adalah Dina. Jadi mestinya turunan Dina. Kalau memang mau dari saudara dari Israel mestinya Dina. Tapi kalau lari sampai turunan Ismail itu sudah kejauhan. Ya, kejauhan. Ya. Atau kalau misalnya saudara Israel itu dianggap Esau. Ya masih lumayan. Karena Esau itu nenek moyangnya bangsa Edom. Ya, bangsa Edom. Jadi kalau seandainya Nabi itu dari antara saudara Israel, yaitu turunan Edom, masih bagus, masih lumayan dekat. Tapi ini ambilnya kejauhan. Karena mereka mau memaksakan masuknya bangsa Arab. Ya, padahal Edom ini bukan Arab. Ya, turunan Esau ini bukan Arab, tapi Edom. Ya, jadi saudara-saudaramu menurut logika kita adalah kalau mu itu Israel, maka seorang nabi akan dibangkitkan dari antara saudaramu. Kalau mu ini Israel, berarti dari antara saudara Israel. Siapa saudara Israel? Kalau begitu. Apakah saudara Israel adalah Israel? Kalau saudara saya kan bukan saya, orang lain, ya kan? Nah, kalau saudaramu ini firman kepada Israel, mestinya bukan Israel. Mestinya secara logika begitu, menurut pemahaman kita. Tapi kita mesti ingat bahwa seperti saya sudah katakan hari Minggu, kalau kita membahas satu bahasa tertentu atau istilah tertentu, jangan pakai logika kita di sini sekarang. Tapi harus melihat pada waktu orang pertama mereka di sana menggunakan itu apa maksudnya mereka. Itu harus paham. Nah sekarang coba kita membandingkan ya. Imamat 10 ayat 6. Ini penggunaannya. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun, kepada Eleazar, Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung, janganlah kamu berduka cita. Supaya janganlah kamu mati, janganlah Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel. Berarti penggunaan
frase atau istilah saudara-saudaramu itu menunjuk pada seluruh Israel. Imamat 25. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah, dan seterusnya. Saudara-saudaramu orang-orang Israel. Lalu Hakim-Hakim 20 ayat 13. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Tapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel. Lagi-lagi istilah di sini biasa saudara-saudara secara umum itu menunjuk pada Israel. Dan yang paling menyolok itu yang mirip dengan atau dekat sekali dengan nubuat ini. Nubuat ini ada di Ulangan 18 tentang datangnya seorang nabi. Satu pasal sebelumnya, Ulangan 17. Ini janji tentang akan datang raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Ya. Nah, dalam ayat ini raja yang akan dipilih Israel itu haruslah dari tengah-tengah saudaramu. Ya. Kalau mu di sini ditafsirkan ala dedet, berarti harus dari luar Israel. Ya. Maka harus diartikan bahwa raja itu dari saudara Israel, yaitu Esau. Raja itu mesti turunan dari Edom, ya, atau turunan Arab, menurut logikanya Dedet. Tapi ternyata raja itu justru dari antara Israel sendiri, yaitu Raja Saul. Dan Saul dari suku Benyamin, 1 Samuel 9 ayat 21. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di antara Israel? Maka istilah dari saudara-saudaramu seharusnya adalah dari dalam Israel sendiri. Itu secara umum. Kalau mau secara khusus, firman ini datang kepada Musa. Ya kan? Firman ini datang kepada Musa, berarti saudara-saudaramu, kalau ini bukan Israel tapi Musa, yaitu dari saudara-saudaramu. Saudara-saudara Musa. Musa ini suku apa? Ayo, Musa ini suku apa? Ya? Ya? Iya, dia suku Israel, dia orang Israel. Dari suku apa? Kan ada 12 suku. Kalau Yesus kan turun dari suku Yehuda. Musa? Bukan. Saul Benyamin. Musa ini kan saudara sama Harun. Harun suku apa? Suku Lewi, ya kan? Suku Lewi. Jadi ini Musa ini ya dari suku Lewi karena abangnya Harun kan suku Lewi. Dari abangnya inilah harus turunan imam besar. Ya, dari suku Lewi inilah turunannya imam-imam. Ya, jadi Musa, ya ini adalah seorang Lewi. Kalau raja itu diangkat itu dari saudaramu, saudara Musa atau saudaranya suku Lewi, ya raja itu ya Saul. Karena dari suku Benyamin, saudaranya suku Lewi. Sama dengan Nabi itu akan diangkat dari tengah-tengah saudara-saudaramu Musa, orang Lewi. Maka Nabi itu adalah saudara-saudaranya Lewi, berarti Israel, ya kan? Maka dari salah satu suku Israel. Kalau itu pada Yesus tepat karena Yesus datang dari suku yang lain, yaitu suku yang menurunkan raja-raja, yaitu suku Yehuda.
Ya, kalau Muhammad ini kejauhan, ya, ini terlalu jauh diangkat. Ya, satu kutipan, Muhammad tidak berasal dari saudara-saudara Israel. Jika seandainya Muhammad berasal dari Ismail, Ismail bukan saudara Israel. Saudara kandung Israel atau Yakub adalah Esau. Ismail adalah pamannya Israel. Bangsa Edom keturunan Esau yang notabene adalah saudara kandung Israel pun tidak disebut sebagai saudara Israel. Jadi dari konteksnya terlihat bahwa Nabi ini mustahil Muhammad. Ya. Sekarang kedua. Keterangan dalam nubuatan ini tidak cocok dengan Muhammad. Sekarang perhatikan ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu yang tengah-tengahmu sudah kita bahas. Dari antara saudara-saudaramu juga. Sama seperti aku, akan kubangkitkan bagimu. Bagi nabi ini akan dibangkitkan bagi Israel oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu, Israel, dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, Israel. Dari antara saudara mereka, Israel. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang kuperintahkan padanya. Faktanya Muhammad, kalau benar dia nabi, dia bukan nabi bagi Israel, tapi nabi bagi Arab. Ya, bagaimana dia cocok dengan nubuat ini? Ya, bagaimana dia cocok dengan nubuat ini? Ya, itu argumentasi kedua. Sekarang yang ketiga. Persamaan-persamaan antara Musa dan Muhammad. Seperti yang diungkapkan di itu persamaan yang umum. Ya, persamaan yang umum. Kalau persamaan umum seperti itu dipakai, kenapa itu harus untuk Muhammad? Menunjuk pada Muhammad. Karena persamaan itu pun bisa dipenuhi oleh orang lain. Ya, contoh, Dedet bilang begini, Musa mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Muhammad juga mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Saya jawab, Yohanes Pembaptis juga mempunyai ayah dan ibu. Paulus juga mempunyai ayah dan ibu. Petrus juga punya ayah dan ibu. Matius juga punya ayah dan ibu. Leko juga punya ayah dan ibu. Mau juga punya ayah dan ibu. Nadus juga punya ayah dan ibu. Lalu kenapa harus Muhammad? Ya, kenapa tidak Leko saja? Seorang nabi dari antara tengah-tengahmu, Leko. Ya kan? Ya, begitu. Dedet. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah. Yaitu melalui pencampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tapi Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban istimewa. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tapi Muhammad seperti Musa. Gampang jawabnya. Yohanes Pembaptis juga lahir normal. Paulus juga lahir normal. Petrus juga. Leko juga. Mau juga. Nadus juga. Kenapa harus Muhammad? Ya. Musa dan Muhammad menikah dan punya anak. Tapi Yesus tetap menjadi seorang bujangan selama hidupnya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa, Muhammad seperti Musa. Pak Nathan juga nikah dan punya anak. Pak Wens juga nikah dan punya anak. Pak Lomi juga nikah dan punya anak. Pak Martin Raja Ujo juga nikah dan punya anak. Ya kan? Lalu mengapa harus Muhammad? Kenapa bukan Pak Nathan saja? Ya kan? Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Orang-orang sabu, ya kan? Musa Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya. Tapi dia Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bahkan sampai hari ini 2000 tahun. Kaumnya orang Yahudi menolaknya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Tapi Muhammad seperti Musa. Jawabnya gampang. Siddhartha Gautama juga diterima oleh kaumnya. Krishna juga diterima oleh kaumnya. Elia juga diterima oleh kaumnya. Elisa juga diterima oleh kaumnya. Esra, Nehemia, Yesaya, Yeskiel diterima oleh kaumnya. Lalu kenapa mesti Muhammad? Ya, kenapa mesti Muhammad?
Musa dan Muhammad meninggal dalam kematian yang wajar. Yesus dibunuh di salib. Jadi Yesus tidak seperti Musa. Elia juga meninggal wajar. Elisa maksudnya. Elisa juga meninggal wajar. Kalau Elia kan langsung naik ke surga. Ya. Rasul Yohanes juga meninggal wajar. Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal wajar. Sisa rasul yang lain itu mati syahid semua. Kecuali Yudas memang bukan orang percaya, bunuh diri. Sisanya yang lain itu mati syahid. Satu-satunya yang mati tua, ya, sampai kira-kira akhir tahun 90 mendekati tahun 100. Tinggal di Efesus. Itu adalah Rasul Yohanes. Ya, mati baik-baik. Ya, mati dalam keadaan tua. Orang pernah suruh dia untuk digoreng. Ya, kasih katanya begitu sih. Ya, dia pernah dibunuh, dibikin tacu besar isi minyak mau masukkan goreng ini Yohanes ini. Tapi ada yang bilang begini, untuk apalah repot-repot goreng ini orang tua begini. Tidak usah goreng lah, buang dia di pulau sana tuh mati sendiri. Pulau Patmos sana, pulau pertambangan. Ya, maka dibuanglah di pulau Patmos. Ternyata tidak mati, justru mendapatkan wahyu. Makanya dia menulis kita wahyu di pulau Patmos. Tidak mati juga. Jadi dia mati dengan wajar-wajar. Ya. Mati dengan wajar. Om Anis juga meninggal dalam kematian yang wajar. Om Sem juga meninggal dalam kematian wajar. Kenapa mesti Muhammad? Ya. Musa dan Muhammad terbaring dikubur di bumi, tapi Yesus beristirahat di surga. Jenderal Sudirman juga terbaring dikubur. Soeharto juga terbaring dikubur. Lalu kenapa mesti Muhammad? Jadi terlihat bahwa persamaan-persamaan yang diangkat ini adalah persamaan yang terlalu umum, yang siapa saja atau ada begitu banyak orang di dunia ini bisa memenuhi persyaratan itu. Maka dengan demikian, ya sekalipun menurut saya ini argumentasi bodoh menurut saya. Walaupun Dedet ini diagung-agungkan luar biasa, ya diagung-agungkan sampai orator kelas dunia. Tapi kalau saya lihat begini kok rasanya bodoh ya. Itu seperti Zakir Naik sekarang bilang, ini kelas dunia. Ya. Tapi sayang saja tidak jadi. Ya, saya terlalu yakin kalau sampai debat ini saya hancurkan betul-betul. Ya. Tapi ya kalau lihat di Facebook mereka maki ancur saya juga tidak. Ya, babi, buncit, hitam segala macam. Segala macam mereka maki saya pusing amat. Saya tidak sampai ada orang inbox saya, Pak, saya ini stres. Kenapa? Saya hati tidak kuat melihat Pak dimaki-maki begitu. Saya tenang saja, saya sudah biasa yang begitu-begitu. Ya kan, saya sudah biasa, saya tidur dan tenang. Lu maki tambah, saya nyanyi lagi. Saya nyanyi tambah marah mereka. Ya kata, mereka mau-maunya saya hadir. Ayo hadir di Zakir Naik. Ya, disediakan kursi VIP. Ya, hari Jumat nanti saya mau seminar Kristologi. Ya, di Sikumana. Saya muat brosurnya yang dibuat Pak Victor, lalu saya bilang undangan khusus non-Kristen VIP, ayo datang, gitu kan? Nah, ya terserahlah mereka mau marah-marah lah, ya maki-maki peduli amat saya, ya. Nah, tapi ingat, salah pendeta cuma pendeta kampung kok sok mau lawan ini, ya ulama internasional. Ya masalahnya bukan urusan kampung, urusan internasional. Ini Dedet ini juga ini internasional. Tapi kalau lihat bodohnya begini. Iya kan? Orang terkenal itu tidak selamanya karena berkualitas. Ingat itu. Mbak Ingau juga ada banyak muncul di TV. Ya tuh, terkenal. Iya kan? Terkenal. Itu Sabar Nababan juga terkenal, ya kan? Ya kan? Banyak terkenal. Terkenal tidak jadi ukuran kualitas. Tidak jadi ukuran kualitas. Ya. Orang yang khotbah ngawur, tapi kalau punya fasilitas, punya radio, punya TV. Makanya kadang-kadang saya ini, Tuhan, kenapa ini orang-orang yang ajaran aneh-aneh kok dapat fasilitas bagus-bagus ya? Kita yang ajaran bagus begini, kamera juga memprihatinkan, ya kan? Kemarin saya baru tanya orang bilang mau jual kameranya second, baru beli berapa bulan? 16 juta. Saya bilang, boleh cicil kah? Ya nanti lobby untuk bisa cicil apa tidak.
Ya, ya tapi begitulah. Ya, jadi terkenal tidak, kelas internasional pun tidak terlalu ini. Bukan urusan kualitas, tidak berkaitan langsung dengan itu. Memang saya ini terus terang, saya beberapa saat ini jalan-jalan di mobil saya berdoa. Saya sedang berdoa minta Tuhan supaya jadi orang terkenal. Kenapa? Saya bilang begini, Tuhan, waktu saya ke Jakarta saja kemarin orang mengeluh bahwa di Jakarta pun nyaris semua gereja tidak ada yang pengajaran. Gereja-gereja mayoritas adalah acaranya entertain. Khotbahnya adalah motivator. Nah, ada orang betul-betul mengajar firman. Dan saya akui itu bukan cuma problem Jakarta, problem Surabaya, problem kota-kota besar. Saya pikir-pikir, bisa enggak ya saya buka cabang revival di Jakarta? Bisa enggak buka cabang revival di Jogja, di Surabaya, di kota-kota besar? Tapi kalau pelayanan di kota besar, susah orang datang, kecuali kamu punya popularitas. Tidak bisa metode pelayanannya model kayak GKIN itu. Kalau GKIN mau masuk satu wilayah, pergi sewa rumah, gitu. Sewa rumah satu, lalu habis itu kunjungan ke satu persatu. Kapan dapat itu? Kalau pelayanan kota besar tidak bisa begitu, kecuali di kampung. Ya. Tapi kalau kota besar adalah kamu harus masuk ke situ, kamu orang yang sudah dikenal dan orang tahu kualitas kamu. Setelah itu kamu bikin publikasi yang bagus di suatu tempat yang hotel kah atau restoran kah, orang akan berdatangan. Jadi saya bilang, Tuhan, saya rindu ya bisa bangun cabang di sana-sana. Banyak orang GBI tidak sekolah, tapi mereka bisa buka cabang sampai Sydney, sampai Hong Kong. Ini kita nih sekolah belajar mati-matian begini nih, kenapa tidak bisa? Tapi dilihat dari model pelayanan perkotaan seperti ini, kalau saya bangun gereja sekarang siapa mau datang? Tapi kalau saya sudah jadi orang terkenal, mungkin orang mau datang. Kalau begitu Tuhan, saya minta Tuhan bikin saya jadi orang terkenal. Motivasinya itu. Tapi saya bilang, tapi Tuhan, seandainya ada cara lain supaya saya bisa buka gereja di kota-kota besar, tidak harus terkenal, ada cara lain, terserah Tuhan, caranya mana saja. Jadi mau pakai cara terkenal atau tidak terkenal juga boleh-boleh saja, karena motivasinya bukan terkenal. Tapi adalah supaya popularitas itu mungkin bisa menolong. Kalau Gilbert datang buka gereja di sini ya pasti banyak gereja goyang, itu pasti orang pergi ke sana. Lepas dari dia kualitas bagus apa tidak, pokoknya sudah terkenal. Jadi saya lagi pikir-pikir ke sana. Ya, tapi ini namanya baru doa saja. Ini hanya cuma share dengan saudara-saudara saja. Kalau saudara mau, siapa tahu saudara mau dukung doa supaya saya jadi terkenal. Tapi di sini bukan motifnya terkenal untuk popularitas biasa, tapi supaya pikir bagaimana Injil pengajaran bisa diberitakan. Tapi sekali lagi bahwa urusan terkenal itu tidak berbanding lurus dengan kualitas. Ya, ada orang kualitas bagus tidak terkenal. Ya, tapi ada orang yang seantero dunia kenal, tapi ngawur minta ampun. Salah satunya adalah Ahmad Didat. Salah duanya adalah Zakir Naik. Itu begitu tuh. Ya, ya. Ya, Benihin dan lain-lain sebagainya, ya, dan sejenisnya, ya kan? Nah, jadi ini kembali ke sini, ini persamaan yang sifatnya umum. Jadi adalah ngawur kalau Didat mencari persamaan yang umum antara Musa dan Muhammad. Persamaan yang dicari harus persamaan yang khusus, spesial dan unik sehingga orang lain tidak memiliki. Saya kasih contoh, kalau saya mau mati, saya pesan kepada majelis, tolong pergi ke Stan Malang sana, cari seorang seperti saya untuk bisa berkhotbah dan mengajar firman Tuhan kepada saudara. Lalu kira-kira mereka pergi, Pak Esra bilang cari orang seperti Pak Esra. Mari kita lihat Pak Esra itu seperti apa. Pertama dia hitam, carilah orang yang hitam. Kedua dia gendut, carilah yang gendut. Ketiga dia berkacamata, carilah yang berkacamata. Kalau saudara cari persamaan begitu, saudara akan temukan orang banyak. Karena saya bukan satu-satunya orang gendut di dunia ini. Ya, bukan satu-satunya orang berkacamata di dunia ini.
Saudara harus mencari satu persamaan khusus dan unik antara saya dan orang itu. Supaya dia nanti bisa mengajar saudara-saudara. Jadi kalau saya bilang pergi carilah satu orang seperti saya. Saudara cari orang yang bagaimana? Ya. Oh, pertama kuat apologetik, ngajar, khotbah. Pokoknya mencari satu persamaan yang unik, yang khusus. Tidak bisa persamaan yang umum. Nah, karena itu maka kalau dibilang bahwa nabi yang akan datang itu akan seperti Musa, dia harus punya persamaan dengan Musa dalam hal yang unik yang orang lain tidak punya. Karena kalau Tuhan bilang aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau kawin, dia mesti kawin. Ya yang mana? Orang yang kawin ini begitu banyak. Ya. Yang mati tapi dikubur. Ya semua orang juga begitu. Umat akan bingung nabi mana itu, ya kan? Jadi pastilah di situ secara implisit harus ada persamaan khusus, persamaan unik yang menunjuk kepada identitas dari nabi itu, ya. Nah, argumentasi Dedet yang bikin persamaan umum untuk memasukkan Muhammad ke dalam, lagi-lagi ini exegesis. Mencoba memaksakan teks untuk menerima Muhammad di dalam teks itu. Ini secara hermeneutiks salah. Nah, menurut saya dan juga semua saya kira ya, orang Kristen percaya bahwa nubuat ini menunjuk pada Yesus. Ya, Perjanjian Baru menegaskan nabi yang dinubuatkan Musa itu Yesus. Yohanes 1 ayat 45. Ini murid-murid Yesus yang pertama. Setelah Filipus ketemu Yesus, lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kami telah menemukan dia yang disebut Musa di dalam kitab Taurat. Ini orang Yahudi yang ngomong. Berarti ini orang Yahudi ini sangat familiar dengan satu nabi yang dijanjikan Musa. Dan begitu mereka bertemu dengan Yesus, mereka yakin ini dia. Maka dia sampaikan pada Nathanael, kami telah bertemu dengan dia yang disebutkan Musa. Ini pasti mengacu kepada janji ini. Ya. Lalu dalam pemberitaan rasul-rasul, Kristus ini Yesus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemenuhan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabinya yang kudus zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala hal dan seterusnya. Di atas ayat 21 bicara Kristus. Tapi di ayat 22, ayat yang dikutip adalah nubuatan Musa. Ya, berarti para rasul percaya bahwa nubuatan Musa itu digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus itulah nabi yang dijanjikan Musa. Kalau mereka bilang, ya itu kan rasul yang ngomong, kan bisa salah. Itu kan Filipus yang ngomong, bisa salah. Nah sekarang, Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ini kata-kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, sekarang mau bilang Yesus salah juga. Ya, mau bilang Yesus salah juga. Jadi jelas bahwa rasul-rasul maupun Yesus sendiri mengklaim bahwa nubuatan Musa itu menunjuk kepada Yesus. Dan Yesus memenuhi kriteria itu. Pertama, dia berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Ya, ini dia penuhi seperti sudah kita lihat tadi. Kedua, dia berasal dari saudara-saudara Israel, yaitu dari suku Yehuda. Ketiga, Yesus sama seperti Musa dalam persamaan khusus dan unik. Nah, persamaan apa saja? Nah, ini ada kutipan yang baik saya kira. Pertama, gara-gara Musa lahir, Firaun mengamuk. Anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sama halnya dengan gara-gara Yesus lahir, Herodes mengamuk. Anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah juga dibunuh. Di seluruh dunia hanya 2 pribadi ini yang benar-benar sama persisnya.
Kita semua lahir. Ya kan? Tapi di mana kita lahir ada penguasa ngamuk lalu suruh bunuh anak-anak. Coba cari ada 3 orang begini. Tidak ada. Hanya 2 orang. 1 Musa, 1 Yesus. Tidak pernah ada kasus lagi seperti ini. Mungkin ada kasus pembunuhan, tapi anak 2 tahun, anak laki-laki 2 tahun. Ya. Tidak ada. Kedua, Musa di masa kanak-kanaknya itu berada di luar tanah tumpah darahnya sendiri. Yaitu berada di Mesir. Bukan di tanah Israel ya. Dia di Mesir. Begitu juga ada kesamaan dengan Yesus. Bahwa di masa kanak-kanaknya Yesus juga berada di pelarian di tanah Mesir. Di luar tanah tumpah darahnya sendiri. Karena Herodes mau bunuh maka lari ke Mesir. Tidak semua kanak-kanak mesti menyingkir ke Mesir. Ya, ini menyingkir. Ya, ada di Mesir pada masa kanak-kanak ini. Karena ancaman bahaya seperti itu tidak terjadi pada banyak orang. 3, pribadi yang memiliki mujizat kuasa Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Musa sewaktu menjalankan karirnya sebagai nabi, utusan Allah, mendapat kuasa yang dikenal dengan sebutan mujizat. Begitupun juga dengan Yesus dalam kehadirannya sebagai firman yang hidup, memiliki kuasa Allah berupa mujizat penyembuhan, bahkan misalnya dengan menghidupkan orang mati. Yang keempat, ini menurut saya paling bagus, sebagai pembebas. Musa membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan bangsa Mesir. Yesus pun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Ini persamaan-persamaan tidak umum, spesial. Ya, karena itu maka kalau dibilang Yesus mirip Musa, ini cocok. Ya. Satu kutipan ini. Musa lahir terancam dibunuh oleh raja kafir Firaun. Yesus waktu lahir terancam dibunuh oleh raja kafir Herodes. Muhammad lahir aman tentram. Beda, ya. Musa saat lahir semua bayi-bayi Yahudi umur 2 tahun ke bawah dibunuh massal. Yesus lahir semua bayi-bayi Yahudi umur 2 tahun dibunuh massal. Muhammad saat lahir tidak ada pembantaian bayi-bayi Arab. Ya. Musa melakukan banyak mujizat, di antaranya membelah laut Tebrau. Yesus melakukan banyak mujizat, di antaranya membangkitkan orang mati. Muhammad melakukan hanya 1 mujizat, yaitu Al-Quran menurut klaim Muslim. Tapi kalau kita belajar, itu pun hanya klaim. Kalau ternyata Jibrilnya itu adalah Syaitan alaihi laknat, ya kan? Maka itu bukan mujizat dari Tuhan. Muhammad tidak pernah buat 1 mujizat pun. Nyembuhkan orang sakit atau apapun, tidak pernah. 1 pun tidak. Satu-satunya ini karena katanya menurunkan ini yang dianggap mujizat. Ya, anggap saja kita terima cuma 1. Tapi kalau mau diuji, sebenarnya tidak ada 1 mujizat pun. Ya, karena itu maka sama sekali tidak cocok Muhammad. Sekarang saya tambahkan. Hal lain yang membuat Yesus itu sama seperti Musa. Pertama, perjanjian baru menunjukkan bahwa Kristus adalah antitipe dari Musa. Ya, dalam tipologi itu ada yang namanya tipe, ya, ada yang namanya antitipe. Ya, nah tipe ini itu adalah sesuatu di dalam perjanjian lama. Antitipenya biasa tipe B. Itu adalah sesuatu, tipe itu bisa barang, bisa orang, bisa peristiwa, bisa suatu kebiasaan. Itu dimaksudkan sebagai bayang-bayang. Dan itu menunjuk kepada realitas sesungguhnya yang akan muncul di perjanjian baru. Misalnya, orang berdosa di perjanjian lama suruh korban potong anak domba. Anak domba ini sebenarnya adalah bayangan dari Kristus yang akan datang. Makanya begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Paskah itu adalah tipe. Antitipenya adalah Yesus. Makanya Paulus bilang, domba Paskah kita pun telah disembelih. Ya, korban darah di dalam yang memainkan peranan dalam ibadah perjanjian lama itu adalah tipe.
Antitipenya itu adalah darah Kristus yang dicurahkan. Ya. Nah, maka di sini ada orang, ada peristiwa atau ada hukum yang merupakan bayang-bayang untuk antitipenya. Nah, Perjanjian Baru menggambarkan bahwa ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Musa yang adalah tipe dari Kristus. Atau Kristus adalah antitipe dari apa yang dilakukan Musa. Mari kita lihat yang dilakukan Musa. Bilangan 21:8-9. Maka ini peristiwa di orang Israel ngomel-ngomel terlalu banyak. Ya, makan mana masih ngomel-ngomel. Ya, mereka bilang jijik dengan mana itu Tuhan murka. Lalu Tuhan kirim ular tedung, sikat mereka semua. Siapa yang digigit mati semua oleh ular tedung ini, ya. Lalu mereka datang pada Musa minta tolong. Lalu Musa berdoa pada Tuhan, Tuhan berfirman. Bilangan 21:8-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Maksudnya patung ya, patung ular tedung. Taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut digigit ular, jika dia melihat patung itu, dia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini tipe. Antitipenya Yesus. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti mirip kan? Apa yang dilakukan Musa, Yesus lakukan ini sama seperti Musa. Ya, ada satu peristiwa yang merupakan antitipe. Lalu, ini yang sudah saya singgung pada khotbah minggu kemarin. Misi pembebasan manusia dari dosa yang dikerjakan Yesus disamakan dengan misi pembebasan umat Israel dari Mesir yang dikerjakan Musa. Perhatikan Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia harus pergi. Menarik, kata Yunaninya adalah Exodus. Dan Exodus itu adalah keluaran. Yang biasa dihubungkan dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Makanya kitab kita bahasa Inggris Kejadian itu Genesis, keluarannya itu Exodus. Jadi Exodus itu keluar. Ya, keluar. Makanya dulu Pak Budi Asali waktu bikin gereja keluar dari Pak Stephen Tong itu, ya karena mereka keluar dari sana maka bikin gerejanya namanya GKRI Exodus. Keluar, ya keluar dari perhambaan. Ya, mungkin maksudnya beliau keluar dari perhambaan Stephen Tong atau bagaimana, tapi ya dinamakan Exodus. Nah, menariknya adalah Yesus pergi untuk mati. Perginya ini Exodus. Sama dengan yang Musa melakukan Exodus bagi bangsa Israel, ya. Jadi Musa melakukan Exodus bagi Israel, Yesus melakukan Exodus bagi umat manusia. Di sini perbudakan Mesir, di sini perbudakan dosa. Makanya Leon Morris mengatakan, penggunaan kata Exodus untuk kematian merupakan sesuatu yang tidak umum. Dan mungkin kita harus melihat satu tipologi Exodus atau keluaran. Exodus atau keluaran telah membebaskan Israel dari perbudakan. Yesus oleh Exodus atau keluarannya akan membebaskan umatnya dari suatu perbudakan yang jauh lebih buruk. Maka di sini kata Exodus dipinjam dari peristiwa Musa. Berarti pelayanan Yesus sama seperti pelayanannya Musa. Yesus mirip Musa. Maka seorang nabi akan dibangkitkan bagimu sama seperti Musa. Itu Yesus. Bukan Muhammad. Kalau mau ditambah lagi masih ada. Dalam nubuatan itu Allah menyuruh mendengarkan. Nabi itu ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu
Dialah yang harus kamu dengarkan. Tuhan suruh dengarkan nabi itu. Dan tidak pernah ada nabi manapun yang muncul setelah nubuatan ini. Tuhan Allah muncul dan suruh dengar. Tidak ada. Hanya ada satu. Ya. Coba kita bandingkan ya. Kisah 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi yang kudus pada zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan padamu. Itu dikaitkan pada Kristus. Matius 17 ayat 5. Ini waktu kemuliaan. Yesus berubah di atas gunung itu ya. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan di dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Tidak pernah ada alat suara langsung dari langit kepada nabi manapun, suruh dengarkanlah dia. Hanya ada di Yesus dan itu cocok dengan nubuat Musa, dengarkanlah dia. Ya, maka kesimpulannya Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 nubuat tentang Yesus, bukan Muhammad. Menafsirkan ini sebagai nubuat Muhammad itu paksa ayat untuk cocok dengan Muhammad. Ya. Baik, pelajaran kita sampai sini, tapi saya mau kita dengarkan dulu khotbahnya Bambang Nursena yang bahas ini juga. Ya. Silakan. Apa yang mau dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 ini adalah nubuat akan hadirnya juru selamat sang Mesias yang disebut sang nabi atau nabi itu. Sehingga seringkali dalam perjumpaan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dia sering ditanya, adakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau adalah ha-nabi itu? Bahasa Ibrani. Ataukah kami harus menunggu yang lain? Yohanes pernah bertanya kepada murid Yesus, tanyakanlah kepadanya, apakah dia nabi itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Jadi di dalam pengharapan orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu akan disebut Musa baru. Musa yang kedua setelah Musa yang pertama. Karena dalam bagian ayat ini dikatakan, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu yang seperti engkau. Seperti engkau di sini adalah seperti Musa. Pertama-tama, di kalangan non-Kristen ayat ini sering dipahami bukan untuk Yesus, tetapi untuk kehadiran nabi yang lain, yaitu umat agama lain. Dalam hal ini adalah Islam. Katanya beberapa tafsiran Muslim itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tanpa mengurangi penghormatan saya terhadap sohib-sohib Muslim saya, sahabat-sahabat Islam saya katakan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ayat ini justru menunjuk kehadiran Yesus Kristus sendiri. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Artinya seorang nabi di tengah-tengahmu siapa? Di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel berarti bukan di luar Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam bahasa asli, ayat ini aslinya berbunyi dalam bahasa Ibrani, Nebi Achim Lachem Mikereb Ahikem. Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengahmu, Mikereb Ahikem, di antara di antara Ahihem, di antara saudara-saudara kalian semua. Jadi konteksnya adalah Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu. Mikereb Ahikem, saudara-saudaramu itu siapa? Harus dikembalikan pada ayat 8, ayat 1 pasal yang sama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Kalau gitu, ini ditujukan di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Lewi. Nah, Israel itu jumlahnya 12.
ada Isakar, ada Naftali, ada Zebulon, ada Yehuda, ada Lewi. Karena itu ayat ini menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Karena itu ada tafsir yang mengatakan nabi ini saudaranya Israel berarti Ismail. Saudaranya Israel berarti Ismail, dan Ismail itu kakek moyangnya bangsa Arab. Ini tampaknya benar tetapi salah. Di tengah-tengahmu itu artinya tidak boleh keluar dari Israel. Dan di tengah saudaramu, di tengah saudara-saudara suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Karena yang di konteks di sini adalah kaum Lewi, maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Musa itu lahir dari suku Lewi, Harun itu lahir dari suku Lewi. Setiap imam-imam sembahyang di perjanjian lama, di bait Allah, di Baitul Maqdis, itu harus keturunan Harun. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah saudara kaum Lewi. Dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud. Makanya Yesus bergelar singa Yehuda. Ini maknanya ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau membaca Alkitab itu teksnya harus jelas, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam tafsiran. Kemudian cirinya nabi itu adalah menjadi nabi yang seperti Musa. Ada orang yang menafsirkan nabi yang seperti Musa itu apa? Yesus nggak persis dengan Musa. Lah kok bisa? Yesus nggak punya istri, Musa punya anak istri, nggak cocok kan? Musa punya ibu bapak secara wajar, Yesus punya ibu saja, bapaknya di surga. Jadi tidak cocok. Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, Yesus katanya menerima wahyu, bukan menerima wahyu oleh orang Kristen, tapi wahyu itu sendiri tidak cocok. Karena itu nabi ini harus bukan Yesus. Tetapi kalau di sana dikatakan bahwa kesamaan kemiripan itu hanya sekedar sama-sama nikah, Pak David juga nikah, Pak Pendeta juga nikah, ya kebanyakan dari yang hadir di sini juga menikah. Berarti bukan kesamaan khusus, itu kesamaan umum. Lalu setiap orang yang punya bapak ibu secara wajar, setiap orang punya bapak ibu secara wajar, kayak narok juga. Jadi semua juga wajar. Jadi ini bukan kesamaan khusus. Kalau saya katakan inilah seorang yang kita harap-harapkan untuk menggantikan presiden kita. Orang cari-cari siapa ya? Habibie bukan, karena ketika Habibie Timur-Timur lepas, siapa kira-kira presiden yang mirip Bung Karno ini misalnya ini, yang punya wawasan kebangsaan, yang toleran terhadap yang lain, yang bisa memberi tempat kepada kehadiran yang lain. Ternyata Gus Dur misalnya ini. Gus Dur itu memiliki jiwa nasional yang sama dengan Bung Karno. Jadi kesamaannya harus ada seorang presiden yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, kira-kira sama dengan Bung Karno. Tapi ada seorang presiden yang sama-sama punya istri banyak. Gus Dur tidak cocok karena istrinya hanya satu, Bu Nuri misalnya. Jadi harus ada kesamaan khusus. Kesamaan khusus yang menunjukkan bahwa dia nabi dengan misi yang khusus, yaitu misi pembebasan. Dengan nabi misi yang khusus, yaitu misi eksodus, misi pelepasan, misi keluaran. Siapakah nabi yang memiliki misi pengeluaran, misi keluaran, misi eksodus? Musa adalah nabi eksodus. Melalui Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari bumi perhambaan, dari Mesir, di bawah penjajahan perbudakan Fir'aun, dan menuju ke tanah terjanji. Nabi ini harus melaksanakan misi pembebasan yang sama. Musa dengan pembebasan itu, dia harus menghadapi Fir'aun. Bahasa Arabnya Fir'aun alaihi laknat.
Kalau nabi-nabi itu ya Isa alaihi salam, Adam alaihi salam, salam kepadanya, sejahtera kepadanya. Kalau Fir'aun alaihi laknat, iblis mbahnya alaihi laknat. Itu kira-kira. Lah, Fir'aun ini menjajah orang Israel. Tegar tengkuk, dia keras kafir. Maka Tuhan memberikan peringatan, yaitu 10 bala. Bala itu azab. Dan yang paling akhir adalah anak-anak sulung mati. Tuhan mengancam luar biasa dengan azabnya itu. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tanda kepada orang Israel. Apabila engkau menyembelih domba, kurban, darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Pada waktu malam hari, malaikatul maut melewati rumah-rumah itu. Malaikat maut melewati pintu-pintu rumah itu. Begitu dia lihat materai darah domba, maka malaikat ini melewati rumah Israel itu. Melewati, bahasa Ibraninya Pesah. Dari kata Pesah itu menjadi Passover, Paskah. Itulah Paskah Yahudi. Nah, Musa yang kedua, Musa yang terakhir setelah Musa yang pertama, itu juga mengenal Paskah. Paskahnya bukan lagi dilewatinya orang-orang Israel dari kematian, tetapi dilewatinya seluruh anak-anak Adam, seluruh umat manusia dari kematian kekal. Barang siapa percaya Yesus, dia telah pesah dari kematian. Dia telah melewati dari kebinasaan. Dia telah melewati kematian kekal. Sehingga dikatakan dalam kitab suci, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, pesah dari kematian, melainkan beroleh hidup yang kekal. Li'annahu hakad akaballahu li'alam hatta batal ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Koyo Al-Quran bukan. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paskah yang kedua itu adalah benar-benar pembebasan umat Israel. Bukan hanya Israel, tapi umat manusia dari perbudakan dosa. Iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Fir'aun, tapi iblis yang benar-benar, yaitu Lucifer alaihi laknat. Jadi penjajahnya itu bukan lagi Fir'aun. Penjajahnya, pembudaknya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Nah, saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi mengenai seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara segala saudaramu. Ya, itu cuplikan, saya potong saja dari khotbahnya dia yang panjang, yang meneguhkan. Jadi dia menekankan satu misi saja, kesamaan antara Musa dan Yesus, yaitu misi Exodus, misi pembebasan. Makanya Paskah itu kita kenal di Perjanjian Lama, Paskah keluarnya Israel dari Mesir. Tapi kenapa orang Kristen juga punya Paskah? Ya karena kita percaya Yesus juga membawa kita keluar dari perbudakan iblis, dosa, dan juga kematian. Ya, jadi kesimpulan kita sekali lagi bahwa ini tidak untuk Muhammad sama sekali. Ya, masih ada lagi beberapa ayat Perjanjian Lama yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah, tapi hari ini kita satu saja. Ya, oke, sampai sini pelajaran kita.